Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Malam ini, aku mau menceritakan sebuah kisah legenda dari Inggris yang sangat terkenal karena kisahnya yang unik dan misterius. Dua bocah hijau dari Wall Pit. Itulah judul yang sering terdengar di internet dan di buku-buku. Bocah hijau ini bukan kiasan, tapi benar-benar dua anak yang semua tubuhnya itu berwarna hijau. Kayak Shrek dan Hawk. Kisah ini udah ditulis di banyak buku sejarah Inggris dan akan selalu melekat di benak warga sana. Nah, kisah bocah hijau dari Wall Pit ini digadang-gadangi sebagai bukti kalau time traveler itu beneran ada. Pengelana waktu itu beneran ada. Dan juga kisah ini merupakan contoh dari dunia paralel. Apa itu dunia paralel? Kalian bisa tonton videoku yang ini, karena di sana aku udah jelaskan secara detail apa itu dunia paralel dan kasus-kasus asli di mana orang-orangnya tersesat ke dunia paralel. Nah, jadi gimana sih kisah bocah hijau dari Wall Pit ini? Langsung aja, before video udah selesai, The Mirror Mode. Silakan. Kisah ini terjadi di abad ke-12, itu sekitar tahun 1100-an, tapi nggak tahu pastinya tahun berapa. Era lampau banget lah pokoknya. Nah, kalian bayangkan aja ya, tahun 1100 itu vibes itu kayak gimana sih? Vibes kerajaan-kerajaan yang masih kental dengan penyihir gitu. Nah, di sana ada sebuah desa yang bernama Wall Pit. Letaknya di Suffolk, sebelah timur dari Bury St Edmunds di Inggris. Nah, Wall Pit ini diambil dari kata wolf dan pit, atau lubang serigala. Kenapa? Karena di Wall Pit itu, sebagian besar para warganya itu memiliki penghasilan dari bertani dan berternak. Nah, serigala adalah hama bagi para penduduk yang suka merusak perkebunan mereka dan juga memangsa hewan ternak mereka. Untuk itulah semua warga ini suka membuat lubang jebakan untuk menangkap serigala itu. Nah, suatu hari waktu warga lagi beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba mereka dihebohkan dengan ditemukannya sepasang bocah, satu laki-laki dan satu perempuan dalam salah satu lubang jebakan serigala itu. Semua warga berbondong-bondong ke lubang itu untuk melihat dua anak ini anak siapa gitu. Mereka ngira ini adalah anak dari warga sana juga. Nah, ketika dua anak yang istilahnya tersembunyi di dalam lubang itu dan mereka keluar, semua warga kaget karena ternyata dua anak ini memiliki kulit berwarna hijau pekat. Itu pastinya pemandangan pertama kali yang mereka lihat seumur hidup mereka kan. Warna hijau di kulit anak-anak ini terlihat seperti lumut, kayak warna hijau lumut gitu. Ketika warga coba nanya, kalian siapa, nama kalian siapa, kalian dari mana, kenapa kalian bisa ada di lubang ini? Salah satu dari anak ini mencoba menjawab, tapi warga nggak mengerti bahasa yang digunakan oleh dua anak ini. Bahasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Selain itu, mereka berdua ini berbicara terbata-bata, kayak kesulitan untuk ngomong gitu. Nah, mengenyampingkan dulu siapa mereka dari mana asalnya, dua anak ini dibawalah ke sebuah rumah milik seorang petani kaya raya dan juga cendekiawan di sana yang bernama Sir Richard de Calne. Nah, Richard ini mengangkat dua anak ini menjadi anaknya, dan dua anak ini pun langsung dibaptis. Nah, di rumah itu, Sir Richard mencoba memberikan mereka makanan yang dia punya, kayak roti, gandum, jagung, tapi nggak ada satupun makanan ini yang mau dimakan oleh dua anak ini. Mereka terlihat kayak nggak familiar dengan makanan itu. Dan mereka pun cuma minum air putih selama hidup di rumah Sir Richard. Walaupun mereka terlihat sangat kelaparan, tapi mereka nggak mau memakan makanan yang ada gitu. Nah, suatu ketika ada seorang pelayan yang membawa sepiring buncis, dan dua anak ini terlihat tertarik dengan buncis itu. Mereka coba makan buncis itu setelah sekian lama mereka nggak makan apapun, dan kelihatannya mereka suka dengan buncis itu. Sejak itu, dua anak ini pun hanya makan buncis selama berbulan-bulan. Tapi sayangnya, beberapa hari kemudian, anak laki-laki itu meninggal dunia karena jatuh sakit. Ya, wajarlah mereka kurang gizi. Sementara si anak perempuan masih bertahan hidup dan dia diberi nama Agnes. Nah, seiring berjalannya waktu, tubuh Agnes ini perlahan mulai pulih. Kondisi tubuhnya mulai normal kembali. Sebelumnya warna hijau di kulitnya itu perlahan mulai pudar dan sekarang pun Agnes udah menyerupai manusia-manusia pada umumnya. Dia juga fasih berbahasa Inggris karena tiap hari belajar dan mulai bisa menyantap makanan selayaknya orang-orang biasanya. Jadi dia nggak makan buncis lagi. Nah, Agnes pun mulai tumbuh dan bisa berkomunikasi dengan warga Wall Pit. Dan rasanya udah waktunya warga tahu apa yang terjadi pada Agnes dan adiknya beberapa tahun yang lalu. Jadi ceritanya nih, Agnes mengatakan bahwa dia berasal dari sebuah negeri yang bernama Saint Martin. Sebuah daerah yang nggak pernah disinari matahari. Tempat tinggal mereka selalu gelap seperti malam. Nah, karena nggak pernah disinari cahaya matahari inilah, makanya semua penduduk Saint Martin itu memiliki kulit berwarna hijau.
Bayangkan aja tinggal untuk waktu yang lama di tempat yang lembab. Nah, tapi di seberang negeri Saint Martin ada negeri juga yang terang benderang, dipenuhi cahaya. Tapi dua negeri ini, negeri gelap dan negeri terang ini, dipisahkan oleh satu sungai yang sangat luas. Nah, mendengar deskripsi ini, aku ingat dengan Korea Utara dengan Cina. Dua negeri, yang satunya gelap total, yang satunya terang benderang, dibatasi oleh sungai besar. Nah, suatu hari, Agnes dan adiknya ini lagi bantu ayahnya untuk merawat hewan ternak. Tapi tiba-tiba, Agnes mendengar suara lonceng yang seakan-akan memanggil dia. Karena penasaran dengan suara lonceng itu, Agnes dan adiknya pun pergilah mengikuti arah suara itu dan memasuki hutan. Sementara ayahnya nggak tahu nih kalau dua anaknya ini pergi. Suara lonceng ini menuntun Agnes dan adiknya masuk ke dalam sebuah gua. Dan entah gimana caranya, mereka tersadar ketika ada di dalam lubang di negeri Walpit. Nah, tapi ada versi lain dari cerita si Agnes di dalam buku yang mengatakan kalau Agnes dan adiknya ini pergi ke hutan, masuk ke gua itu bukan karena mendengar lonceng, tapi karena salah satu domba ternaknya itu kabur dan masuk ke dalam gua. Jadi mereka mengejar si domba nih, bukan mengikuti suara lonceng. Ada dua versi, dan aku nggak tahu mana yang benar. Nah, walaupun Agnes sudah menceritakan sejarahnya gimana dia bisa sampai ke lubang serigala itu, warga Walpit masih belum paham dengan penjelasan Agnes, karena mereka nggak pernah mendengar yang namanya Saint Martin, atau negeri yang selalu dalam keadaan gelap, nggak pernah disinari cahaya matahari, terus di seberang Saint Martin ada negeri yang terang benderang, mereka nggak pernah dengar. Jadi warga belum bisa sepenuhnya percaya dengan kisah si Agnes. Tapi oke lah, itu sejarahnya, dan seenggaknya warga mendapatkan jawaban siapa Agnes ini sebenarnya. Dan yang penting, sekarang Agnes sudah jadi bagian dari penduduk Walpit. Nah, menginjak dewasa, Agnes ini dinikahi oleh seorang bangsawan dari Levenham yang bernama Richard Bear, yang juga kerabat dekat dari Raja Henry II. Setelah menikah, nama Agnes pun ditambah menjadi Agnes Bear, mengikuti nama suaminya. Dan saat ini, salah satu tokoh yang diyakini masih memiliki hubungan darah atau keturunan langsung dari Agnes Bear adalah Sir John Bear, salah satu tokoh penting yang ada di Inggris. Nah, kisah anak-anak dari Walpit atau The Green Children of Walpit ini telah menjadi legenda dan menjadi cerita rakyat di kalangan warga Inggris, bahkan sampai sekarang. Dan ini menjadi kisah penuh misteri yang ada di dunia. Apakah ini kisah asli atau hanya kisah rakyat yang turun-temurun? Sama kayaknya di Indonesia kan ada maling kundang, ada timun mas. Itu kan banyak yang percaya kalau itu kejadian nyata nih. Itu kisah nyata, bahkan dikatakan adalah bukti-buktinya gitu, kayak maling kundang di Padang. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apakah itu beneran kisah nyata atau hanya kisah rakyat yang turun-temurun gitu. Nah, kisah bocah hijau ini kayak gitulah. Kisah anak-anak hijau dari Walpit ini pertama kali diungkapkan oleh dua orang sejarawan yang terkenal pada abad ke-12 itu, William of Newbridge dan Ralph of Coggeshall. Di mana dua orang ini mengatakan mereka mendengar cerita ini langsung dari Sir Richard de Calne, yaitu orang tua angkat dari dua bocah hijau ini. Kisah ini juga didokumentasikan dalam sebuah buku yang berjudul History of English Affairs, yang menceritakan segala macam sejarah Inggris dari tahun 1066 sampai 1198, dan kisah Walpit ini ada di salah satu sejarahnya. Catatan tentang kisah ini juga ditulis oleh seorang kepala biara, Cistercian di Coggeshall, yang bernama Ralph. Dan Ralph ini mengatakan bahwa kemunculan dua anak ini pada abad ke-12 itu terjadi pada musim panas. Catatan lain juga berasal dari seorang canon asal Newburgh yang bernama William. William ini menulis kisah bocah hijau ini dalam bukunya yang berjudul Historia Rerum Anglicarum pada tahun 1189, yang katanya sih didapat dari sumber yang terpercaya. Dan dalam bukunya itu, dia menggabungkan kesaksian dari Sir Richard de Calne dan catatan dari Ralph di Coggeshall. Nah, puluhan tahun kisah ini berjaya, apakah ada yang mencoba meneliti kayak kebenaran dari kisah ini? Ada yang meneliti, dan ini beberapa pendapat orang-orang tentang kisah bocah hijau dari Walpit. Salah satu sumber mengatakan bahwa kisah bocah hijau dari Walpit ini adalah kisah asli yang berjudul Babes in the Wood, yang mengatakan bahwa dua anak ini diracun oleh pamannya sendiri dengan racun arsenik, dan mereka sengaja ditinggalkan di hutan, yang diduga bernama hutan Thetford. Nah, ketika dua anak ini masuk ke hutan, mereka mencoba lari untuk menyelamatkan diri, dan mereka kabur sampai ke desa Walpit, dan beranggapan bahwa bersembunyi dalam lubang serigala itu membuat mereka merasa aman. Jadi, tubuh mereka berwarna hijau itu karena efek racun arsenik. Tapi kenapa dia nggak mati kalau diracun? Pendapat lain berasal dari seorang astronom yang bernama Duncan Lunnan, yang dimuat dalam sebuah majalah analog pada tahun 1996.
Dia mengatakan kalau kemungkinan besar dua bocah hijau yang terdampar di wall pit itu berasal dari luar angkasa. Mereka alien. Bukan cuma Duncan Lunan yang bilang kalau dua anak ini adalah makhluk luar angkasa, tapi seorang cendekiawan, orang pinter nih, orang cerdas, yang bernama Robert Barton juga mengatakan hal yang sama. Melalui karyanya The Anatomy of Melancholia, yang dikeluarkan pada tahun 1621. Berarti lebih dulu yang ngomong si Robert Barton daripada si Duncan tadi ya. Ini kebalik nih kayaknya artikelnya. Dan Robert Barton mengatakan kalau dua anak ini jatuh dari langit. Mulai ngaco? Iya, mulai ngaco. Nah, dari sekian banyak teori yang dikemukakan oleh orang-orang pintar dunia yang meneliti tentang fenomena ini, ada satu teori yang cukup simpel dan sederhana, masuk ke akal sehat manusia, dan mungkin menjadi teori yang bisa memecahkan tentang kisah bocah hijau dari wall pit ini. Apa teorinya? Teorinya adalah, pada abad ke-12 itu, saat anak-anak hijau ini ditemukan, banyak imigran Flemish yang tiba di Laut Timur wilayah Inggris. Yang mana saat itu Inggris lagi ada di bawah kepemimpinan Raja Henry yang kedua. Nah, Raja Henry kedua ini banyak melakukan penyiksaan kepada para imigran itu. Bahkan banyak juga orang yang dibantai di dekat Bury St. Edmunds. Dan anak-anak hijau ini merupakan salah satu dari imigran Flemish yang melarikan diri setelah orang tuanya dibantai. Nah, para imigran Flemish ini berasal dari Farnham St. Martin, persis seperti kesaksian si Agnes. Nah, anak-anak yang kehilangan orang tua dan melarikan diri dari Raja Henry kedua ini akhirnya tersesat dan sampailah ke wall pit. Dan warna hijau pada tubuh mereka kemungkinan besar itu karena kekurangan makanan, kekurangan nutrisi. Dan sampai saat sekarang ini, teori inilah yang paling masuk akal di antara semua teori yang beredar. Walaupun sebenarnya ada kekurangan dari teori ini. Kekurangannya apa? Gimana mungkin Richard de Calne, ayah angkatnya Agnes, itu nggak tahu kalau mereka ini adalah orang-orang Flemish? Gimana bisa cendekiawan orang hebat seperti Richard de Calne nggak bisa tahu kalau itu bahasa Flemish yang pertama kali dibicarakan oleh Agnes waktu masih dalam lubang tadi? Dan gimana mungkin Richard de Calne berbohong tentang anak-anak hijau ini? Aneh. So guys, itulah kisah legenda dari Inggris, dua bocah hijau dari wall pit, yang sampai sekarang masih menjadi misteri siapa mereka, apa itu Saint Martin, apakah memang ada negeri yang nggak pernah disinari cahaya matahari. Dan aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Komen semuanya di bawah. So, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Setelah menikah, nama Agnes pun ditambah menjadi Agnes Bear, mengikuti mengikuti nama suaminya.